Kenalkan, nama saya Muhammad Aris Setiawan. Saya pengawas ketenagakerjaan di Sidoarjo, sekaligus sebagai sekretaris DPD APKI Jawa Timur. Nanti materi akan disampaikan oleh Pak Edi Nur Cahyo, SHMH. Beliau juga pengawas ketenagakerjaan di Superwil Gresik, sekaligus juga pengurus DPD APKI Jawa Timur. Mohon izin Pak Aris, Pak Monggo, Edi, Pak. selamat siang. Pak Junaidi nih mau bertanya. Siap, nggih. Monggo. Nah, monggo Pak Junaidi. Ini Pak Edi ini senior saya. Salam hormat Pak Edi. Salah itu, Pak. Enggak, dari penjelasan Pak Edi tadi masalah apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa di PKWT-kan dan yang tidak bisa di PKWT-kan. Yang ingin saya tanyakan adalah karena di dalam undang-undang maupun PP itu kan tidak secara spesifik dijelaskan. Nah, sifat pekerjaan tetap dan tidak tetap secara apa namanya menurut undang-undang atau PP dan menurut tafsir itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau apa namanya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa, katakanlah di jasa pariwisata, karena hidupnya itu kan yang masuk. Apakah pekerjaan seperti itu bisa dikategorikan pekerjaan yang tidak tetap? Karena kan kalau tidak ada tamu, tidak ada pengunjung, itu mereka juga tidak bekerja. Mungkin sementara itu. Terima kasih, mohon izin Pak Edi, Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih. Ya, langsung aja. Ya, langsung aja. Ini senior saya, Pak Junaid. Apa dong aku seniorin? Selain HRD di sebuah perusahaan juga lawyer juga kan gitu Pak Jun ya. Mereka para suhu Mas Aris. Terus saya juga senang sih ketemu Pak Jun ini pada saat saya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Asik juga Pak Jun. Jadi kita diskusi Pak Jun ya. Kita diskusi. Siap. Jadi yang kalau kita ngomong regulasi itu ya. Nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Nanti saya tak belajar, harusnya ini Pak Agus Purwanto yang menjawab lebih pas ini. Atau rekan-rekan sesama pengawas juga nanti boleh menambahi. Kita dari pengawas tidak juga menutup sebuah saran ataupun kita mendapatkan masukan-masukan kan gitu. Kita yang ngomong pada perusahaan pariwisata dulu Pak. Siap. Kalau perusahaan pariwisata itu apalagi pada masa pandemi ini ya, jangankan di Surabaya, bahkan di Batu pun kalau saya tidak salah, sampai karyawan itu dolen voucher nanti buat bayar upah. Nah, sampai seperti itu. Tetapi kalau kita ngomong PKWT, berarti kita mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap berpedoman pada PP 35 ini kan gitu. Di PP 35 itu sifat dan jenis pekerjaannya yang diutamakan. Sifat dan jenis pekerjaan yang bersifat tetap, yang bersifat terus-menerus, ini yang tidak bisa di PKWT. Tetapi sifat dan jenis pekerjaan kalau yang di situ sementara, habis dalam masa tertentu, itu boleh di PKWT. Kalau terkait dengan yang perusahaan pariwisata, misalkan kalau yang dalam jasa pariwisata khususnya mungkin perhotelan gitu ya Pak Jun ya. Kalau terkait dengan perhotelan ini kan kalau tidak ada tamu berarti yo nggak ada pekerjaan gitu. Tetapi di situ kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang yang bersifatnya tetap Pak. Tidak semua kalau tidak ada tamu dia tidak bekerja. Tetapi kalau ada tamu pun tidak semua juga bisa dipekerjakan. Tetapi kalau kita di perusahaan misalkan perhotelan itu, kalau memang itu pekerjaan yang sifatnya terus, misalkan terkait dengan ke-HRD-an, misalkan. Kalau HRD di PKWT, nggak mungkin lah, gitu kan. Karena HRD ini sifat dan jenis pekerjaannya terus-menerus. Meskipun hotel itu sepi atau tidak sepi, pokoknya hotel itu masih jalan,
atau ada tamu atau tidak ada tamu, itulah yang boleh di PKWT-kan. Yang tidak boleh di PKWT. Tapi kalau di situ misalkan pada saat perusahaan perhotelan ini rame misalkan, terus dia butuh karyawan baru lagi, maka itu yang boleh di PKWT-kan. Misalkan punya standar terkait dengan dengan hotel saya ini harusnya saya cukup dengan sekian orang untuk pekerja tetap saya, kan gitu. Tetapi kalau pada saat perusahaan itu perhotelan ini ramai, misalkan waktunya liburan atau musimnya kalau hari BIMTEK gitu, bimbingan teknis gitu, ya season itu sama boleh mem-PKWT-kan mereka, tetapi hanya untuk yang sifatnya sudah tidak yang terus-menerus tadi, kan gitu. Jadi sama juga dengan perusahaan yang misalkan kalau musimnya ini musim tambahan nih, misalkan perusahaan yang di situ perusahaan makanan minuman seperti yang saya contohkan tadi, di situ pekerja tetapnya sudah ada 100 orang, tetapi karena peningkatan pasar melonjak dan adanya order dari perusahaan lain, maka harus meningkatkan kapasitas produksi, maka perusahaan itu akan merekrut orang baru lagi, tetapi hanya dalam waktu untuk memenuhi kapasitas produksi tadi, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Nanti kita diskusi di luar aja lah. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, nanti yang dari itu Mas Rayendra, monggo. Atau mungkin ini Mas Didi, karena itu bahasanya rotok berat, mungkin nanti sambil ngopi aja. Iya, Nanti kita podcast nanti biar bisa lebih puas, karena waktu kita terbatas nih. Kalau podcast sak marme, nanti kita upload ke YouTube. Ini ada yang dari chat. Terima kasih Pak Junaidi. Kita sama-sama Pak Aris. Yang lain. Ini ada yang sudah chat. Nah tadi dari Pak Mas Bu. Pertanyaannya, bagaimana kalau perusahaan One Prestasi tidak menjalankan beberapa pasal di PKB? Enggak, Mas Edi. Kalau tidak memberikan menjalankan sesuatu hal yang sudah tertuang di perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama, gitu ya? Betul, iya. Itu kan kalau sudah dituangkan di sebuah aturan, itu namanya sudah merupakan hak normatif. Kita tentunya tidak bisa hal apa dulu yang tidak dijalankan di PKB itu. Kalau misalkan yang tidak dijalankan di PKB itu sudah menyangkut dan di situ ada sanksinya, tentunya pegawai pengawas seperti kami juga nanti akan menilai. Ada yang bisa langsung kita nanti pastinya akan memberikan pembinaan dulu, setelah itu nota 1, nota 2. Kalau memang di situ ada sanksi yang harus dijalankan oleh perusahaan, misalkan sanksi administrasi, maka kita pun akan membuat rekomendasi itu. Kalau di situ ada sanksi pidananya, kita juga akan melakukan pemidanaan kepada pengusaha tersebut kalau memang tidak mau menjalankan itu. Tapi kalau di situ juga sanksinya misalkan harus diselesaikan, ya harus diselesaikan dulu sesuai apa yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mungkin seperti itu, Mas Aris. Iya, terima kasih ya, Mas Aris. Jadi disimpulkan tergantung yang menjadi topik One Prestasi apanya, gitu kan? Apakah ada yang normatif, ada sanksi pidananya, nanti pengawas bisa langsung eksekusi, atau itu sesuatu yang harus diperselisihkan lewat jalur Undang-Undang 2 2004. Baik, ini ada lagi dari Pak Sugeng Pristowo. Maaf tadi sempat putus. Tanya maksimal overtime dalam 1 minggu berapa jam ya? Nah, overtime dalam 1 minggu itu sesuai dengan PP 35 ini adalah 18 jam dalam 1 minggu atau 4 jam dalam 1 hari. Tadi sudah kalau itu pasti kan gitu ya. Overtime-nya adalah 18 jam dalam 1 minggu dan 4 jam dalam 1 hari. Baik, gitu Mas. Cukup jelas gitu. Sebelum meneruskan membaca yang di chat, perlu sampaikan bahwa
materi sudah saya share di chat, monggo bisa di-download materi yang sudah disampaikan. Sebelum bacakan lebih lanjut, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, monggo raise hand. Ada? Masih belum ada. Berarti saya teruskan baca yang di chat. Nah, ini dari Pak Tameng S. Selamat siang. Kalau masa PKWT habis dalam kurun 1 tahun, bagaimana dengan hak cuti karena karyawan tidak diperpanjang PKWT-nya? Jadi, ya sudah. Itu dulu. Jadi gini, ya kalau di aturan kami itu kan, kalau di undang-undang ini jelas. Jadi apabila pekerja itu akan mendapatkan cuti apabila sudah melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus dalam waktu 12 bulan secara terus-menerus. Jadi kalau dia tidak diperpanjang lagi, tentunya cutinya mau diambil di mana? Karena syarat cuti tahunan itu harus melaksanakan pekerjaan selama 12 bulan secara terus-menerus. Jadi kalau misalkan setelah 12 bulan dia tidak diperpanjang atau kontraknya habis, ya tentunya cuti selamanya kalau itu. Bukan mendapatkan hak cuti lagi ya. Itu menurut saya. Jadi apakah cutinya bisa diuangkan? Waduh, kalau di undang-undang kita tidak ada yang membahas itu. Kan gitu, Pak. Baik, selanjutnya ada dari Bu Lili. Selamat siang Pak Edi, untuk karyawan yang PKWT habis 1 tahun, kemudian diperpanjang lagi, apakah pesangon harus diberikan pada berakhirnya masa PKWT? Terima kasih. Kalau sesuai dengan ini harus diberikan pada saat penandatanganan PKWT. Jadi setelah 1 tahun dia kontraknya habis kan gitu ya. Setelah 1 tahun kontrak habis mau diperpanjang lagi untuk tahun kedua. Nah, tahun pertama ini boleh dikasih kalau sesuai dengan regulasi yang di PP 35 ini wajib diberikan kompensasinya. Wajib diberikan kompensasinya di sini. Tetapi kalau misalkan tidak diberikan berarti nanti harus dihitung di tahun selanjutnya. Itu bisa disepakati sih kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan PKWT-nya habis di bulan 12 tanggal 30 gitu. Tanggal 1 Januarinya dia dikontrak lagi gitu misalkan. Maka di tahun 2020 tanggal 30 Desember itu dia wajib mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja karena kontrak habis tadi. Atau kalau memang diteruskan atau dilanjutkan kembali akan ini adzan sebentar nggih. Masih adzan sebentar. Break sebentar. Ini kalau Jawa Timur plus minus sama, tempat saya juga kedengaran. Cuman ruangan saya ini kedap suara. Jadi kalau pintunya ditutup lumayan. Masih tetap dengar. Buat studio ya Mas Aris ya. Ini gara-gara efek WFH yang kemarin full. Jadi ya, akhirnya buat studio sendiri. Ruang khusus. Oke. Sembari menunggu azan, Mas Aris, monggo Bapak dan Ibu, karena ini forumnya Zoom, makanan dan minuman, snacknya ada di meja masing-masing, silakan dinikmati. Yang paling menarik di backgroundnya Pak Junaidi sepertinya, nah, itu bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Panitia tidak menanggung makan dan minum. Ditanggung BPJS apa enggak ya? Makan. Oke, kartu Askes nggak berlaku juga. Pakai kartu Indomaret bisa. Vaksin Pak. Selamat siang. Selamat siang. Siang Pak. Seperti ini. Pak Ahmad Rifai ya? Iya. Pak Rifai. Pak Rifai. Gimana Pak, mau bertanya atau gimana? Mau bertanya Pak? Oh sebentar lagi. Sebentar setelah yang tadi belum selesai penjelasannya Mas Edi. Oh, iya. Sebentar, habis ini, sebentar. Iya, nggak tersuun. Di tempat Mas Edi adanya kencang, jadi beliau tidak bisa menyampaikan. Setelah itu langsung ke Pak Ahmad Rifai. Ini di chat juga ternyata banyak yang bertanya.
sesi kita semoga cukup. Kalau nggak cukup nanti pertanyaan itu akan dijawab Cak Edi dan direkam. Nah, gitu. Direkam nanti diupload ke YouTube Forum HR Lamongan dan YouTube Kaki Jatim. Ternyata antusiasnya cukup banyak ini kalau hubungannya dengan kontrak-kontrakan. Karena rasanya sih ini yang Materinya menarik ini. dan di lapangan juga rasanya ini yang kadang Paling banyak jadi permasalahan. Cak Wiwit menunjukkan kopinya, cuman sayangnya Zoom ini belum bisa mengirim kopi. Baru bisa materi tok sama link absen. Mungkin nanti kalau lebih canggih lagi bisa kirim kopi mungkin ya. Nanti coba kita agendakan Mas Haris untuk pertemuan kopi darat. Jadi ya, dari teman-teman forum HR bisa menginisiasi kopi daratnya. Oh, kita siap memfasilitasi dari Kaki Jatim. Monggo. Gimana, Pak Edi? Bentar lagi, Mas. Kurang sedikit. Mas Haris mungkin bisa sambil menunggu kita sesi foto bersama dulu, nggih. Ya, bisa Oh, dibuka. boleh, monggo di on-kan kameranya. Bisa dibuka semua Saya kameranya, Bapak. screen dari sini. Atau dari Pak Silvi yang screenshotnya. Monggo. Oke. Bisa dibuka dulu semuanya. Tampilkan senyum terindah hari ini meskipun mendung menggelayut. Ini kalau di tempat saya ada 4 screen ini. Ya, sama ada 4 juga Mas Haris. Bisa kita mulai Bapak dan Ibu, bisa dibuka ya. Soalnya masih banyak yang belum terbuka ini di tempat saya Mas Haris. Masih banyak sekali yang belum terbuka. Gimana ini? Pak, saya mulai, ya. Bisa dibuka semuanya. Oke, apa sinyalku sing anu kok tak keluar semua ya? Fotonya kok masih sedikit. Screen kedua, saya coba foto. Oke. Screen ketiga, saya coba foto kembali. Screen keempat yang terakhir. Oke. Dokumentasi akan kita upload di Instagram Komunitas K3 Lamongan. Dokumentasi untuk foto hari ini di Instagram Komunitas K3 Lamongan. Dan untuk rekaman video akan di-upload di YouTube channel Kaki Jatim dan Komunitas K3 Lamongan. Sudah selesai fotonya Mas Haris, bisa dilanjutkan kembali. Lanjut. Jadi, Boleh. Nah, jadi terkait dengan pemberian uang kompensasi tadi ya, apakah harus diberikan pada saat kontrak berakhir? Sesuai dengan pasal 15 PP 35, khususnya di ayat 2, pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Jadi kalau di sini saya rasa cukup jelas. Jadi pada saat berakhirnya PKWT itulah uang kompensasi wajib diberikan kepada pekerja. Lanjut, Mas Haris. Oke, sebelum membaca yang via chat tadi Pak Ahmad Rifai ya, monggo. Pak. Oke, selamat siang Pak Edi, Pak Haris. Kameranya bisa di-on kan Pak, biar ketahuan gantengnya jenengan. ini anggota HR Lamongan Mas Haris, silat. Boleh ada peserta ya, ini saya lihat tadi ada yang dari Kalbar, semoga Kalimantan beneran, berarti jauh juga. Putri, sepertinya ada Putri di sana.
Selamat siang Pak Edi, Ya, Pak Pak. Arif, Bu Sylvi. Oke, Pak Arif. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait PKWT yang sampai 5 tahun ya masa kerjanya. Apakah setelah 5 tahun itu ketika perusahaan tidak ada program untuk pengangkatan tetap untuk dikontrak lagi, apakah harus ada off atau gimana? Terus yang kedua, masalah tenaga harian atau borongan. Kan tadi saya lihat di presentasinya Pak Edi kan agar di PKWT-kan ya, apakah harian atau borongan juga masuk dalam kategori penerima kompensasi atau bagaimana? Kalau melihat status karyawannya borongan atau harian. Terima kasih Pak Edi. Langsung. Ini hampir mirip, mungkin sekalian jawabnya. Ini di chat ada yang nanya terkait dengan 5 tahun itu bagaimana. Sebentar, tak bacakan aja. Ini biar jawabannya sekalian jadi, karena mirip. Mana tadi itu sudah. Nah ini Pak Luhur ini cintanya mekanisme kontrak kerja 5 tahun, regulasinya seperti apa? Apakah langsung dikontrak 5 tahun atau bagaimana? Terus ada lagi dari Pak Raindra, dalam hal waktu PKWT apakah diperbolehkan mem-PKWT hanya 1 bulan atau 3 bulan di tahun pertama sepanjang belum memenuhi masa maksimal PKWT yaitu 5 tahun. Nah itu satu paket kayaknya jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi dari Pak Rifai ya tadi ya. Nah, PKWT itu setelah 5 tahun di-off-kan atau boleh dikontrak kembali gitu nggih, Pak? Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau kita melihat regulasi ini hampir sama dengan Kemenaker 100 dulu, Pak. Jadi setelah 5 tahun harusnya dia sudah tidak boleh di PKWT tadi, Pak. Jadi harus menjadi karyawan tetap dan sudah tidak boleh dikontrak. Jadi batas akhir PKWT itu adalah 5 tahun itu dan itu pun PKWT-nya harus memenuhi kriteria tadi, gitu. Pekerjaan yang bersifat sementara dan habis dalam waktu tertentu, Pak. Jadi kalau sudah 5 tahun, ya nggak boleh dikontrak kembali. Harusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap itu, Pak. Itu. Terus yang kedua, apakah tenaga kerja harian atau borongan ini dapat kompensasi gitu ya? Iya, Pak. Kalau di Kemenak di PP 35 ini yang mendapatkan kompensasi adalah orang yang bekerja secara terus-menerus dalam waktu 1 bulan kan gitu, Pak. Kalau di tempat jarana ini bagaimana kan gitu kan? Yeah. Kalau pekerjaannya cuma 1 hari, 2 hari tentunya tidak dapat karena yang mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan perundangan ini adalah yang bekerja selama 1 bulan minimal. Itu baru mendapatkan kompensasi kompensasi dari kontrak tersebut, Pak. Yang di situ bagaimana, Pak? Maksudnya? Maksudnya gini, Pak. Ketika waktu ada Kepmen 100 ya, Pak ya. Itu kan karyawan harian kan kita pekerjakan kan maksimal 20 hari ya, Pak. Nah, kalau kita mengacu kepada jenis pekerjaan ya, kalau kita hanya mengacu pada 20 hari, rasanya kok itu 20 hari itu dalam waktu 1 bulan itu cepat sekali gitu ya? Iya. Nah, jadi begini mungkin Pak Ahmad Rifai, itu adalah bekerja kalau dulu di Kemen 100 itu adalah harian lepas itu kan. Tidak boleh lebih dari 21 hari dalam 1 bulan dan tidak boleh lebih dari 3 bulan kan begitu, Pak? Iya. Tentunya kalau jenengan mempekerjakan si A, misalkan ini 21 hari dalam 1 bulan, maka 21 hari ini sudah termasuk kategori dia bekerja secara terus-menerus dalam 1 bulan dan tentunya sudah mendapatkan kompensasi, Pak. Kan kalau di tempat di aturan ini kan ada 7 jam sehari kalau dia 6 hari kerja dan ada 5 hari kerja, ada 7 jam sehari dan 8 jam sehari. Kalau 7 jam sehari itu ada 6 hari kerja, kalau 8 sehari adalah
5 hari kerja, kan gitu Pak. Iya. Nah itu kalau jenengan sudah ini berarti sudah terpenuhi unsur 21 harinya dalam 1 bulan dan itu sudah dianggap bekerja 1 bulan, maka jenengan wajib memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja karena kontraknya habis tadi Pak. Kalau terkait dengan borongan atau harian, ini kan terkait bukan terkait dengan PKWT-nya, tetapi terkait dengan pemberian upahnya, kan begitu, Pak? Iya. Jadi kalau hubungan kerja itu cuma ada 2, yaitu tetap kita lebih cenderung PKWTT atau kita lebih sering tetap, atau PKWT yang kita sebut lebih enak kontrak, kan gitu, Pak? Jadi hubungan kerja itu cuma ada 2 itu, tetap atau kontrak, kan gitu. Nah, tapi kalau pengupahan itu ada harian, ada borongan, ada bulanan, ada mingguan dan lain-lain, Pak. Begitu, Pak Ahmad Ribai. Ya, Pak, paham, Pak. Ya. Terus tadi dari Pak siapa ya tadi, sama ya, Pak? Jawabannya hampir sama dengan itu ya mungkin ya. Jadi terkait ini, intinya kan di aturan baru kan 5 tahun. Yeah. Kalau dulu kan sekali Oh diperpanjang. iya. Nah, ini gimana? Apakah boleh berkali-kali? Ini dua dari Pak Rendra juga mirip-mirip sih pertanyaannya. Intinya itu. Nah, kalau saya membaca PP 35 ini tidak ada yang mengatur tentang itu, Pak. Jadi kalau di Kemenaker 100 dulu bahasanya kan 2 kali, diperpanjang 1 kali, diperbarui 2 kali kan gitu. Terus pekerjaan apa yang bisa di PKWT-kan, perusahaan apa yang bekerja diperpanjang, dan pekerjaan apa yang bisa diperbarui. Tetapi dengan PP 35 ini tidak ada satupun itu 5 tahun langsung. Kontrak 5 tahun. Boleh, asalkan syaratnya terpenuhi. Atau mau saya kontrak 2 bulan sekali. Boleh, asalkan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Karena kalau tidak ada aturan yang mengatur, berarti kita boleh memperbolehkan itu. Atau kalau perusahaan punya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, tata cara penerimaan karyawan, tata cara kontraknya bisa juga disampaikan di situ. Intinya tidak ada yang membatasi terkait dengan berapa lama PKWT-nya terkait dengan kontraknya tadi. Tetapi yang dibatasi di undang-undang ini adalah terkait 5 tahun harus sudah selesai. Dan syarat-syaratnya PKWT. Itu tadi. Begitu, Pak Mas Aris. Oke. Ini pertanyaan banyak dan yang tidak terjawab nanti misalkan waktunya habis akan kita jawab lewat podcast, dan yang mungkin materinya nggak cocok dengan tema hari ini juga akan kita jawab di sana. Ini tentang upah borongan ya, meskipun kita hari ini nggak bahas itu. Ini ada juga tanya gini, bagaimana perhitungan yang PKWT, istilahnya dari Pak Diki, PKWT borongan. Ini meskipun istilahnya nggak pasti nggak PKWT borongan. PKWT upah borongan itu Mas Aris ya. Mungkin Pak Diki bisa menyampaikan secara langsung Mas Aris. Jadi, oh gitu, monggo. Mungkin ya, kalau Pak Diki mau bicara langsung monggo. Monggo. Jadi biar pas maksud dan tujuannya gimana ini. Pak Diki? Monitor Pak Diki? Intinya mungkin kalau upah. Halo. Oh monggo Pak Diki, monggo. Sampaikan. Kalau bisa kameranya di on kan, biar ketahuan. Misalkan kalau di tempat saya saat ini kan kontraknya masih pakai harian PKWT biasa. Nah, rencananya mau diubah PKWT borongan. Nah, cuman yang masih jadi kendala dari yang saya baca kan borongan, misalkan kita nanti cari harga per piece atau yang mirip seperti itu. Halo? Ini monggo terus gitu. Monggo Pak. Sudah? Oh, malah putus. Halo? Terputus sepertinya ini. Oh ya, jadi kalau yang saya tangkap tadi gini. Jadi di tempatnya Pak Diki ini sementara ini adalah PKWT biasa. Tetapi mau menjadikan PKWT borongan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, status hubungan kerja itu cuma ada 2, kontrak dan tetap. Tapi sistem pengupahannya saja yang ada borongan, harian, bulanan, dan seterusnya. Tetapi kalau di tempat Pak Diki mau ada borongan,
itu pun tidak boleh keluar dari regulasi kita. Itu nanti kalau tidak salah ada di PP 36 ya tentang pengupahan. Ya, itu bisa untuk tema kita berikutnya, Bu Silvi. Itu di situ ada Pak terkait dengan penghitungan upah borongan. Jadi kalau mau upah borongan itu intinya tidak boleh kurang dari UMK kan gitu harusnya. Kalau di Kemen 102 itu kalau upah borongan itu kurang dari UMK dalam pekerjaannya maka dia harus nambahi kalau di Kemen 102. Kalau di PP 36 nanti kita bahas lebih lanjut kan gitu ya. Betul. Siap Mas. Terus saya siapkan sesi selanjutnya. Ada yang akan saya sampaikan gini, rata-rata kalau kami dan tim kami itu memeriksa hubungan kerja di sebuah perusahaan, itu perusahaan itu jarang mencantumkan dasar PKWT. Jarang sekali perusahaan itu mencantumkan dasar PKWT. Jadi PKWT-nya itu bagaimana sih? PKWT itu dasarnya apa? Pokoknya judulnya pun kadang bukan perjanjian kerja waktu tertentu, judulnya pun berbeda. Tetapi dasar PKWT itu tidak pernah disampaikan, dituangkan di sebuah perjanjian kerja tersebut atau perjanjian kerja PKWT. Misalkan PKWT terkait dengan job order. Di situ PKWT itu tidak pernah disampaikan bahwa berdasarkan order dari PTA untuk mengerjakan bla bla bla, maka kami akan melakukan PKWT dengan para pihak, satu pekerja, pengusaha ini, nama ini, tidak pernah sesuatu hal itu disampaikan di perjanjian kerjanya. Mungkin itu nanti bagi HRD yang memang tugasnya membuat atau menganalisa kontraknya, itu dasar PKWT harus dimasukkan di klausul kontrak. Kan gitu ya? Itu jarang dan hampir tidak ada. Terus yang kedua, terkait dengan 5 tahun pekerjaan, 5 tahun kontrak yang sampai 5 tahun, itu kontrak itu kalau dia hanya pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, itu pasti tidak terpenuhi. Perusahaan itu mengkontrak, pasti itu sudah terus-menerus. Tetapi biasanya kalau yang sampai 5 tahun itu yang sering kami temui di lapangan adalah yang terkait dengan masa penjajakan, produk baru, bahkan kalau ini adalah terkait dengan job order. Job order juga boleh dikontrak soalnya kan gitu. Jadi terkait itu yang sering didapati. Begitu Mas, monggo. Baik, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Kalau yang terkait dengan pengupahan, rasanya memang lebih pas. Ini masih tentang borongan. Lebih pas di sesi berikutnya tentang PP 36 pengupahan sebenarnya. Okay. Nah, ini aja yang masih terkait dengan PP 35 dari Pak Revanda. Izin bertanya, jam kerja 7 jam sehari. Kalau kelebihan jam kerja disebabkan oleh kepentingan pekerja, misal hutang jam kerja antar pegawai, apakah masuk dalam kategori lembur? Nah, ini apa ya maksudnya? Hutang atau mungkin Pak Revanda mau menyampaikan langsung? Ini maksudnya ijol-ijolan jam kerja atau gimana? Ijol-ijolan shift mungkin ya, atau ijol-ijolan kerja gitu. Jadi langsung aja enggak apa-apa. Ini. Jadi kalau hutang-hutangan jam kerja ini saya ingat pada saya menjadi HRD dulu. Sering karyawan itu utang-utangan jam kerja, tuker-tukeran shift. Misalkan karyawan itu nanti nggak mau bayar jam kerjanya, akhirnya tukaran dijalui duit. Sering seperti itu. Saya dulu mengalami ini tapi bahaya juga ini. Jadi kalau utang-utangan jam kerja itu di aturan ini tidak ada. Atau kalau mungkin di situ sudah dituangkan di peraturan perusahaan, perjanjian kerjanya maupun perjanjian bekerja bersama, itu pun nanti kita yang menilai lagi kan, meskipun bukan pengawas yang menilai secara aturan hukumnya, tetapi pengadilan hubungan industrial nanti tentunya yang mengatur itu, yang memutuskan itu. Tetapi dari sisi pengawasan, kalau utang-utangan jam kerja, ini kelihatannya juga nggak boleh. Jadi kalau di pengawasan ini, khususnya gini, kalau sampean bekerja lebih dari 7 jam sehari atau 8 jam sehari, maka sampean wajib membayar lembur.
kecuali diatur khusus dan ada kesepakatan itu dengan para pekerjanya. Gitu mungkin. Itu menyambung ini dari Pak M. Abdul Qadir. Ya. Nah, izin bertanya bagaimana kalau perusahaan menerapkan sistem ganti hari, semisal bekerja seminggu full dan libur di hari Senin dan Selasa, apakah diperbolehkan? Ya, itu. Terus lanjut, masih ada lagi? Lagi yang tadi sama itu. dengan tadi itu. Ganti hari ya. Nah, jadi di undang-undang kita tidak ada. Di undang-undang kita itu pokoknya 5 hari kerja dalam seminggu kalau 8 hari. Kalau 8 jam dan 7 jam sehari, 6 hari kerja kalau 7 jam sehari. Makanya perlulah dibuatnya suatu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja itu adalah untuk mengatur hal-hal seperti ini. Karena kalau saya pernah beberapa kali, bukan mengoreksi sih, kita datang ke perusahaan, kita melakukan pemeriksaan di perusahaan, yang diatur oleh perusahaan itu hanya terkait yang sudah ada di undang-undang kita, bukan mengatur yang tidak ada di undang-undang. Jadi contohnya seperti ini, yang diatur di PP atau PKB itu harusnya jam kerja masuk. Di undang-undang manapun tidak ada yang mengatur jam kerja masuk. Yang adanya adalah 7 jam sehari, 8 jam sehari, 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Tetapi untuk mengatur jam masuknya, kamu masuk jam 10, kamu masuk jam 11, kamu masuk jam 8 sampai jam 4, jam 10 sampai jam 5. Itu tidak ada. Makanya perlulah diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Dan begitu juga terkait dengan penggantian libur mingguan ya. Penggantian libur mingguan itu kalau di undang-undang nggak ada yang namanya kamu harus libur pada hari Sabtu atau Minggu. Itu nggak ada. Makanya ini yang perlu diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan juga maupun perjanjian kerja bersama. Harusnya peraturan perusahaan, perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama ini mengatur ini. Karena perusahaan kita ini tidak bisa berhenti, maka untuk liburnya digilir. Jadi tidak harus hari Sabtu dan Minggu, tetapi bisa misalkan ini liburnya Senin, ini Selasa, ini Rabu boleh, tidak harus Sabtu dan Minggu. Kebetulan saja kalau kita sebagai ASN ini liburnya Sabtu dan Minggu kan gitu. Tetapi kalau di swasta itu boleh diatur jam kerjanya, tidak harus Sabtu dan Minggu. Seperti jam masuk kerja tadi, tidak harus masuk kerja pada jam 7 atau jam 8, bisa jam 10 sampai jam 5 kalau memang itu diatur oleh perusahaan yang diatur di PP, PKB atau perjanjian kerja. Begitu, Mas. Oke, terima kasih. Ini ternyata ada teman-teman kita ya sendiri yang bertanya. Saya utamakan yang dari eksternal dulu yang saya baca. Kalau yang teman-teman sambil ngopi aja lah di teras belakang itu bisa. Ini lagi ada dari Pondok Jatim. Siapa ini Pondok Jatim? Saat ini banyak perusahaan yang membuat PKWT untuk karyawan dengan pekerjaan tetap. Dalam kurung HR, accounting, OM. Saya nggak tahu OM itu apa ya. Kalau HR saya tahu. Bagaimana hukumnya jika perusahaan tetap menjalankan aturan sendiri seperti itu, tanpa mengindahkan hukum ketenagakerjaan dengan alasan kebutuhan perusahaan yang masih belum mampu mengangkat karyawan tetap. Jadi mungkin ini jabatan-jabatan tertentu yang tidak disebutkan di aturan tadi, tapi dia PKWT gitu maksudnya. Monggo, Mas Edi. Perusahaan itu kelihatannya mempunyai peraturan sendiri gitu ya. Iya. Kalau dari sisi regulasi, dari sisi peraturan perundang-undangan, meskipun perusahaan membuat peraturan seperti itu, kalau di bahasanya di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang 13 maupun PP 35 ini, demi hukum beralih status menjadi PKWTT. Kan gitu, Mas? Demi hukum beralih menjadi status PKWTT. Kalau mau diperselisihkan, berarti pakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu namanya perselisihan hak. Hak atas dia harusnya menjadi karyawan tetap. Kan gitu. Jadi, apapun alasan itu, nanti ngujinya dengan jelas di PHI itu. Jadi kalau pegawai pengawas biasanya itu, kalau kita ngomong, ada nota khusus gitu. Gitu. Ada nota khusus. Apa nota khusus itu? Yaitu nota yang hanya memuat tentang hubungan kerja. Terutamanya pasal 59
65 dan 66. Disitulah nanti harusnya demi hukum dituangkan di nota khusus itu, dan itu nanti oleh pekerja bisa dicatatkan pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan negeri, tentunya nanti sebagai salah satu alat bukti pada saat dia mengajukan ke pengadilan hubungan industrial. Itu, Mas. Oke, ini kalian jawabannya mirip nih dari Pak Aryo Adinugro. Apabila ada karyawan kontrak yang telah bekerja lebih dari 5 tahun pada satu perusahaan dan belum ada tanda-tanda untuk pengangkatan, apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut? Wah. Yang pertama berdoa pasti ya. Jelas berdoa, biar saya segera diangkat menjadi karyawan tetap kan gitu. Ya. Tapi kalau memang perusahaan itu tetap tidak mau mengangkat, tentunya harusnya membuat pengaduan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, gitu kan, terkait dengan statusnya itu. Nah, kebetulan yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dia sudah bekerja lebih dari 5 tahun, jangankan lebih dari 5 tahun, misalkan bekerjanya baru setahun, tetapi jenis dan sifat pekerjaannya yang tidak memenuhi untuk dikontrak, itu bisa, kan begitu. Tetapi tentunya untuk eksekusinya bukan di kami, tetapi itu lebih cenderung di Undang-Undang 2 Nomor 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di situ pun ada putusan MK nomor Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2014 yang juga sudah dibacakan di sidang umum nomor 2 tahun 2015. Disitulah nanti pengawas hanya menilai memberikan nota khusus, tetapi untuk pengangkatannya kalau pengusaha tidak mau, maka tetap di pengadilan hubungan industrial. Misalkan setelah diputus oleh pengadilan hubungan industrial belum mengangkat, maka disitulah nanti pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja, di situ ada hak-hak yang timbul terhadap pekerja itu. Itu, Mas. Oke. Sekaligus itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Yunus Aminoto, sama itu pertanyaannya. Sudah 5 tahun. Ya, yang pertama berdoa, yang kedua ikhtiar. Ikhtiarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Edi. Kemudian dari Bu Nana Hikmasari. Untuk uang kompensasi apa bisa diberikan teknisnya dengan dicicil atau diangsur setiap bulan, bersamaan atau tidak bersamaan dengan pemberian upah atau gaji karyawan PKWT. Tujuannya agar tidak berat untuk perusahaan saat PKWT karyawan berakhir. Jadi kalau di PP 35 maupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang pemberian uang kompensasi itu, tetapi hanya diatur pada saat kontrak berakhir gitu ya. Tentunya di situ kalau saya, ini pendapat pribadi sih akhirnya kan, karena di undang-undang tidak ada, kalau saya ngomong sesuai undang-undang tidak ada gitu. Tetapi kalau mau diperjanjikan, misalkan dari situ tidak ada yang keberatan, maka uang kompensasi itu bisa dicicil sebulan. Sebulan sekali dengan pemberian itu tentunya harus ada perjanjian dan kesepakatan yang di situ nanti juga harus dicatatkan pada pengadilan hubungan industrial kan gitu. Biar di situ tidak ada dusta antara pengusaha dan pekerja terkait dengan pemberian kompensasi. Tetapi pada saat akhir kontrak, kalau di situ ada kekurangan kompensasi, maka pengusaha pun tetap wajib memberikan kompensasi tersebut, memberikan kekurangan uang kompensasi tersebut, gitu Mas. Jadi ini bisa diperjanjikan asalkan sepakat, gitu kan. Nah, betul. Nah, ngomong sepakat itu sebenarnya sudah ada podcast kita ya, meskipun belum finish ya, karena kesepakatan kita luas sekali ya. Baik, sebelum saya teruskan mungkin ada yang menyampaikan langsung dulu. Ini di chat masih banyak yang belum terbacakan pertanyaannya. Monggo kalau menyampaikan langsung Bapak Ibu. Kalau belum ada saya meneruskan membaca. Ini dari Pak Rendra. Untuk pekerja musiman seperti di pabrik gula sebagai tenaga tebang, namun dalam hal pelaksanaan pekerjaannya dari pihak pemberi kerja hanya memberikan dalam sistem borongan otomatis. Sistem borongan otomatis akan ada pemberian upah dalam satuan hasil dari volume yang dihasilkan saat tebang. Nah, namun pemberi kerja tidak pernah membuat perjanjian tertulis PKWT kepada pekerjanya. Pertanyaannya, apa akibat hukum dari hal tersebut? Atau mungkin Pak Rendra mau jelaskan lebih lanjut ini? Kadang-kadang agak panjang pertanyaannya. Monggo, Pak Rendra.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang yang terjadi di kami di Situbondo khususnya kan ada beberapa perusahaan pabrik tebu ya, PTPN 11 di wilayah kami. Dan ini muncul ketika kemarin saya melakukan cek kasus kecelakaan kerja sebenarnya. Ternyata di sana diketahui bahwa pekerja borongan atau pekerja musiman tersebut itu ternyata tidak ada perjanjian kerjanya. Nah, ini saya mohon arahan dari Pak Edi, akibat hukumnya ini bagaimana? Karena begini, setelah coba saya tanyakan kepada HRD pada saat itu, yang ada hanya MOU antara si user dalam hal ini pabrik gula dengan pemborong. Jadi ada seorang pemborong dan sebagai pemborong dia itu tidak berbadan hukum. Yang ada hanya draft MOU-nya saja dan si pemborong ini merekrut pekerja banyak. Jadi seperti itu. Akhirnya saat kami cek kasus kemarin itu tidak kami dapatkan tentang perjanjian kerjanya. Nah, mungkin ini juga sebagai pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Ini kebetulan juga ada dari rekan PTPN 11 yang ikut bergabung dari Situbondo juga, dari PG Uringin Anom. Mungkin ini juga bisa menjadi suatu edukasi juga. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Edi, akibat dari dampak hukum tersebut bagaimana? Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya aja yang menyampaikan mungkin kurang lego gitu bagi teman-teman, mungkin seperti itu. Mungkin bisa disampaikan di sini begitu Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Mas. Waalaikumsalam. Ini senior yang tanya. Jadinya harusnya sudah bisa menjawab ini Mas. Jadi kalau ke perusahaan itu tadi kan terkait dengan pekerjaan musiman begitu ya, yaitu pada musim tebang tebu sebelum dikirim ke pabrik gula kan gitu ya. Betul. Sesuai dengan pasal 7 PP 35 ayat 1 ini saya bacakan, pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana masa dimaksud pasal pasal 5 ayat 1 huruf B merupakan pekerjaan yang melaksanakan tergantung pada musim atau cuaca. Jadi perusahaan yang bersifat musiman ini pun harusnya setiap pekerja di situ harus ada PKWT secara tertulis. Jadi kalau PKWT dibuat secara lisan, maka PKWT tersebut demi hukum menjadi PKWTT. Jadi menjadi karyawan tetapnya pemborongan tadi. Itu terkait dengan akibat hukumnya kalau tidak ada PKWT secara tertulis. Kan itu. Yang kedua, apa akibat hukumnya bagi pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui alih daya pemborongan? Kalau dulu alih dayanya ada PPJP dan pemborongan gitu kan. Tetapi dengan PP Undang-Undang Cipta Kerja ini digantilah itu dengan alih daya kan. Nah, alih daya ini harus memenuhi syarat berbadan hukum. Kalau dia dialih dayakan kepada orang yang tidak berbadan hukum, maka pekerja ini kalau ada tuntutan menjadi pekerjanya pemberi kerja. Begitu mungkin Pak Rayendra. Mas Rayendra, monggo. Bisa dipahami dan itu juga sempat saya sampaikan juga pada saat kami menemui HR kemarin Pak Edi. Hanya saja HR juga menyampaikan katanya ini juga harus ada yang harus kami sampaikan juga kepada direksi. Jadi mungkin nanti melalui Pak Sekjen, Pak Aris mungkin bisa diagendakan nanti ke direksi di PTPN mungkin saat teman-teman Korwil 1 melakukan pemeriksaan ke sana atau seperti apa. Ini juga kendala yang di daerah seperti itu. Jadi kasihan teman-teman pekerja yang sebenarnya harusnya sudah menjadi PKWTT sih karena dampak hukum tadi. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf jika ada tutur yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Terima kasih Aris. Pak Rizra. Sesinya Mas Rayendra perlu di ruang API Mas sepertinya. Ruang khusus ya. Harus diajak ngopi di kafe teras itu. Harus bertemu dengan kita secara khusus. Betul, kafe teras itu. Tadi kayaknya Pak siapa Ada tadi? Mas. Pak Danar. Dari- Pak Danar bolak-balik mic on mau menyampaikan satu. Cak Danar. Sinar. Mas Danar. On mic tadi. Oh malah nyudah. Enggak. Pencet. Support mawon untuk semua. Apa mau Keren. ini apa mengisi hiburan? Itu ada gitarnya Pak Edi tuh, ada gitarnya Pak Edi di belakang. Ya. Tutupi Mas, tutupi. Masih ada Pertanyaannya sekitar banyak 5 sekali menit. sepertinya. Ada Mbak Masih ada Dewi sekitar 5 Seng. menit. Tapi pertanyaan masih banyak ini.
Tapi ada yang Ya. di luar konteks, sebentar saya cari lagi. Kalau yang pengupahan tetap akan kita bahas di sesi yang berikutnya ya, karena PP 36 ya. Misalnya ini terkait upah lembur, apalagi tadi. Mas Eko, ada dari Mas Eko ini sepertinya cocok untuk podcast hari Senin dengan narasumber Ya, dari Bu Desi juga terkait lembur itu soalnya. Nah, ini nih, kayaknya ini dari PT terakhir ini, PT Beauty. Bagaimana ketika seorang karyawan yang sudah diangkat sebagai pegawai tetap sering melakukan pelanggaran SP3 sudah diberikan tapi diabaikan karena berharap di PHK dan mendapatkan hak pesangon. Dalam hal ini bagaimana langkah penanganannya? Ini kalau dari PT Beauty mau menyampaikan langsung kayaknya lebih bagus ini karena ini kalau kasus sangat kasuistik. Mas Noval, ini perusahaan baru di Lamongan, Mas Aris. Efek baru. karena UMK di ring 1 juga tinggi, akhirnya bergeser ke Lamongan. Terus ini ada yang menantang di PHK nih. Kayaknya kalau dari sekilas ini sih, atau mau nggak nih ini? Mau menyampaikan langsung biar lebih jelas. Ya, selamat siang Pak Bu. Selamat siang, monggo. Oke. Dengan kesempatan. Seringkali Pak yang kita jumpai dalam sebuah perusahaan itu ketika seorang karyawan diangkat menjadi sebagai tetap dalam kurun waktu 1-2 tahun itu perilakunya itu kurang baik. Dalam arti perusahaan kan memang tidak berharap melakukan putusan hubungan kerja, tapi seorang karyawan ini mentang-mentang sudah menjadi tetap, kalau berani mengatakan saya, kami tak memberikan pesangon. Nah, di lapangan itu sering terjadi seperti itu. Bisa nggak dibantu memberikan solusi penanganan dari sisi hubungan industrialnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Terima kasih, monggo. Jadi kalau yang disampaikan Pak Novan ya, kalau itu kelihatannya kan harus diatur di PPKB maupun PK-nya Pak, terkait dengan pemberian sanksi sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, terkait dengan sanksi terkait dengan pemutusan hubungan kerja ini, apalagi kalau pekerja itu sudah sering melakukan perbuatan yang di situ merugikan pengusaha, kan begitu ya? Karena sudah diberi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Ini kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 ini pesangonnya tidak sebesar yang dulu, Pak. Kalau dengan PP 35 ini, PP 35 pasal 52. Pasal 52 ini bisa saya bacakan ya, ayat 1-nya. Pengusaha dapat melakukan memutus hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan pekerja garing buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka pekerja buruh tersebut berhak atas 0,5 uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan pasal 90 ayat 2, 1 kali ketentuan pasal 90 ayat 3, dan 1 kali ketentuan dan C penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40. Jadi kalau yang sudah melakukan pelanggaran ini, kalau nggak salah ini dulu juga sudah ada putusan Mahkamah Agungnya, Mahkamah Konstitusinya. Maka kalau dulu, kalau dia sudah masih melanggar kan, saya pesangonnya 2 kali ketentuan. Makanya dia agak mentang-mentang gitu. Nah, tapi dengan aturan yang baru ini, kalau memang perusahaan sudah membuat peraturan perusahaan yang ada SP 1, 2, 3 yang mengatur di situ, maka pesangonnya hanya 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Jadi apapun alasan pekerja dia melakukan kesalahan, tetap tidak bisa perusahaan itu mengeluarkan pekerja tanpa memberikan hak-haknya. Tetapi hak-haknya sudah diatur di sini, yaitu tidak sebesar yang di Undang-Undang 13 dulu, tetapi lebih kecil, hanya 0,5 pengkaliannya. Begitu Mas Novan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Novan. Paling akhir ini masih ada lumayan 3 menit.
dari Bu Kartika Stefani. Bagaimana kalau PKWT habis tapi perusahaan tidak memberikan kompensasi? Pertanyaannya simpel ini. Yang pertama jelas berdoa ini supaya diberi kompensasi. Kalau PKWT tidak memberikan uang kompensasi. PKWT habis, perusahaan tidak memberikan kompensasi. Bagaimana? Yang jelas sesuai yang sudah tadi di slide ya, atau di PP 35 ini, di situ ada sanksi administrasi yang menunggu kan gitu. Ada sanksi administrasi yang menunggu Mas di situ. Jadi administrasinya ya nanti kita melihat bobotnya berapa sih, tidak diberikan sama sekali atau bagaimana kan gitu ya. Di sini ada nanti berarti ada sanksi administrasi dari, bukan dari dinas kalau sanksi administrasi itu, kalau sebagian pencabutan izin atau penggantian pelayan itu jadi dari perizinan mungkin ya. PTSP. Kita hanya pengawas ini membuat rekomendasi. Ya, pengawas membuat rekomendasi. Ini pertanyaannya agak dua sisi. Bu Stefani mewakili yang tidak diberikan kompensasi atau mau coba-coba nggak memberikan kompensasi gitu ya. Tapi intinya ada sanksinya. Ada sanksinya. Baik, rasanya cukup jam 12.